Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 2, subtema pertama, pembelajaran 5. Anak-anak Bumia, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, tahu nggak kamu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, mulai dari jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan juga tempat umum. Dan juga biasanya di sekolah juga ada tanaman hias. Bumia, hari ini kita akan mempelajari tentang bermain peran di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Minggu lalu di pembelajaran 4 kita sudah mempelajari dongeng tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bermain peran. Bermain peran adalah sebuah permainan di mana kita akan memainkan peran karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Di dalam cerita atau dongeng ada yang disebut dengan tokoh cerita. Tokoh cerita dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan tokoh utama, ada yang disebut dengan tokoh pendamping atau tokoh pembantu. Kalau tokoh utama itu adalah seorang pemeran utama yang ada pada cerita tersebut. Sedangkan kalau tokoh pendamping atau tokoh pembantu itu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Nah, kalau kemarin kita sudah membaca dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, tokoh utama dalam dongeng ini adalah Bunga Melati. Sedangkan tokoh pendamping atau tokoh pembantunya ada Putri 1, Putri 2, dan bunga yang lain seperti ada bunga sedap malam, bunga anggrek. Nah, itu yang disebut tokoh pendamping. Nah, tokoh cerita ini memiliki sifat ataupun karakternya masing-masing. Nah, dibagi lagi menjadi dua sifatnya. Ada yang sifatnya antagonis, ada yang protagonis. Masih ingat gak? Kalau sifat antagonis adalah tokoh yang menyebabkan adanya sebuah konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita. Sedangkan kalau tokoh protagonis dalam cerita ini digambarkan memiliki sifat atau watak yang baik serta positif. Jadi anak-anak Bumia dalam bermain peran kita membutuhkan teman lawan atau teman main. Jadi anak-anak Bumia, tugas kalian adalah memainkan peran bersama anggota keluarga kalian, yaitu memainkan dongeng tentang Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 36, ini adalah contoh kegiatan Dayu dan teman-teman sedang memainkan dongeng dari Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ketika kita membaca tentang Bunga Melati yang Baik Hati, ini memiliki pesan moral. Pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya adalah walaupun kita diejek ataupun tidak disukai oleh orang lain, tetapi kita harus tetap sabar, tetap rendah hati, dan tidak boleh marah. Nah, bersikap baik ini sangat dianjurkan. Kita harus bersikap baik kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dimana dengan bersikap baik kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, salah satu sikap baik itu apa sih Bumia? Salah satunya adalah kita mendoakan yang baik untuk orang lain. Contohnya misalkan kita mendoakan teman kita yang sakit agar cepat sembuh. Nah, itu adalah sikap baik. Nah, setelah ini kita lanjut ke halaman 39. Kita akan mempraktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal cerita tentang matematika yang ada di halaman 39. Nah, di sini sudah ada contoh soal cerita tentang penjumlahan sifat komutatif atau pertukaran. Mari yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu soalnya baru kita jawab. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Nah, biji kacang merah
Dayu letakkan pada kotak yang berwarna hijau. Sedangkan Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Lalu ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, diketahuinya berarti Dayu mempunyai 500 butir kacang merah diletakkan di kotak hijau. Sedangkan Siti memiliki kacang merah sebanyak 610 butir. Nah, dia meletakkannya di kantong plastik. Jadi mengerjakannya bagaimana Bu Mia? Nah, cara mengerjakannya adalah kita menggunakan penjumlahan. Nah, yang pertama kita tulis adalah punya Dayu terlebih dahulu. Dayu memiliki 500 butir, kita taruh di sini. Lalu kita jumlahkan punyanya Siti. Siti ini memiliki 610 butir, kita taruh di sini. Setelah sudah, baru kita jumlahkan. 500 ditambah 610 sama dengan berapa? 500 ditambah 610. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 5 tambah 6 adalah 11. Hasilnya adalah 1110. Sama jawabannya? Sama. Nah, sekarang jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan di dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, sekarang tempatnya kita tukar. Jadi 610-nya di depan, 500-nya ada di belakang. Kita tukar ya, 610-nya di depan, 500-nya ada di belakang. Kita hitung lagi, 610 ditambah 500, apakah hasilnya sama? 610 ditambah 500. Kita tambah 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 6 tambah 5, 11. Hasilnya sama, yaitu 1110. Jumlah kacang merah dan Dayu Siti tetap 110 butir. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Ini yang disebut dengan sifat pertukaran. Walaupun tempatnya ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, tugas kalian adalah berlatih di halaman 40 sampai 42. Nah, anak-anak Bu Mia, pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bu Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.